di pakaian sekolahnya dan mengajarnya, seragamnya. Jadi langsung ada teriakan di luar. Oh ya. Tadi rumah terbakar, rumah terbakar, rumah terbakar. Langsung lompat keluar, lihat begini. Jadi langsung api membubung ke langit dan dengan demikian panik dan dengan itu untuk melumpuhkan, untuk mengambil barang-barang kebutuhan pakaian sehari-hari itu sama sekali tidak. Ya baik, Tribuners dimanapun Anda berada, bersama saya Mua, reporter Tribun Flores di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan tepatnya kemarin 5 Desember 2025 telah terjadi insiden kebakaran pemukiman rumah warga di Waikesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Seperti yang Anda saksikan di belakang saya, saat ini kondisi pemukiman warga yang sudah terbakar, tersisa seng bangunan dan juga kerangka perumahan terbuat dari kayu yang sudah menjadi abu. Informasi yang kami himpun bahwa kebakaran ini diduga berasal dari dapur salah satu rumah warga yang ada di sini. Total kerugian yang dapat diperkirakan mencapai 800 juta rupiah. Di mana keseharian para warga di sini sebagiannya merupakan pedagang es batu di Pasar Rakyat Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Jumlah kakak yang menjadi korban sekitar 12 kakak, dengan jumlah rumah warga yang terbakar yakni 9. Jadi api dengan seketika saja munculnya dari dapur atas nama Ramla, suami dari istri dari Bapak Muhammad Sanusi. Ya. Jadi dengan begitu muncul api langsung merambat ke rumah sekitarnya begitu cepat dan akhirnya untuk beberapa rumah di sekitar itu sama sekali tidak bisa ditolong sekarang, baik barang yang berupa pakaian dan barang dagangannya tidak bisa ditolong sama sekali. Ya. Sedangkan rumah-rumah yang lain hanya sebagian kecil pakaian itu yang sedikit terangkat, sedangkan seperti barang dagangan, mesin untuk membuat es batu itu sama sekali tidak bisa diangkat sama sekali. Jadi untuk mesin pembuat es batu itu di sini ada 3 orang, saya yang mesinnya terdiri dari 13 unit yang diperkirakan sekitar 60-an juta kerugiannya. Kemudian belum barang-barang lain dan belum juga teman-teman punya yang lain. Kalau teman-teman yang lain freezernya ada yang 13
seperti saya punya juga, ada yang 10, ada yang 9 gitu. Jadi dengan demikian dari segi freezer yang merupakan mesin pembuat es batu dalam menjawab kebutuhan pasar, jadi itu sekitar ratusan juta lah. Gitu. Bapak, Kalau mungkin saya minta masa, saya boleh tahu kira-kira tadi kejadian itu sekitar jam berapa tadi Bapak? ya, kurang lebih jam 2, Jam 2. karena kebetulan ibu saya ini dia guru. Iya. Nah, begitu dia pulang sekolah, begitu dia selesai ganti dari Iya. ganti pakaian sekolahnya dan mengajarnya, seragamnya, jadi langsung ada teriakan di luar. Oh iya. Tadi rumah terbakar, rumah terbakar, rumah terbakar. Langsung lompat keluar, lihat begini, jadi langsung api membubung ke langit, dan dengan demikian panik, dan dengan itu untuk melumpuhkan, untuk mengambil barang-barang kebutuhan pakaian sehari-hari itu sama sekali tidak. Begitu. Jadi kebetulan kami terakhir, jadi yang sebenarnya masih bisa banyak pakaian, barang-barang yang digunakan sehari-hari itu banyak yang bisa ini, tapi karena pengaruh panik jadinya turut korban juga. Tapi rumah pertama, kedua itu sama sekali tidak bisa. Begitu. Berarti Bapak mereka juga sempat lihat apinya dari rumah pertama dan Ya. kedua itu? Kita lihat itu tadi api itu munculnya dari dapur atas nama Bapak Yohanes Muhammad Sanusi. Waktu itu Bapak ada di dalam rumah atau di luar rumah Bapak? Yang itunya saya tidak persis tahu apa ada tidak, karena di rumah masing-masing kan punya kesibukan masing-masing. Berarti Bapak ada di dalam rumah Bapak? Ya, saya ada dalam rumah. Ya. Jadi begitu teriakan bahwa kebakaran semua, dan ada bunyi api menyala. Oh, sebenarnya ledakan kulkas dia punya itu, dan semua pada panik, dan baru saya keluar rumah begitu untuk ke persis apa tadi dari mana penyebabnya api itu sama sekali tidak tahu. Tapi letak api keluar itu di dapurnya atas nama Bapak Muhammad Sanusi. Suara itu banyak orang Bapak yang teriak-teriak dari banyak orang, itu satu orang mungkin yang Bapak bisa ketahui dia punya. Ya kan pasar tuh. Oh ya. Dengan mengepulnya api, maka penjual-penjual yang di pasar kan dengan sendirinya terkumpul, dan semua berteriak yang sama, rumah terbakar, ada kebakaran. Jadi begitu. Dengan demikian soal banyaknya orang yang terkumpul karena peristiwa ini tidak bisa dihitung lagi. Oh, yang suara-suara yang riuh, yang panik-panik itu suara panik. Iya. Kemudian Bapak yang dapat Bapak selamatkan apa saja dari rumahnya Bapak yang bisa Bapak selamatkan? Yang selamat ijazah, biasanya ibu dengan anak-anak semua di rumah. Karena kebetulan ada 8 anak sekolah di rumah saya dengan ibu, jadinya 10 jiwa di rumah saya. Begitu. Bapak, total semua ini bangunan yang terbakar mungkin Bapak bisa ketahui ya? Kalau hitungan unitnya, Ya. ada 9 unit. Ya, Dengan jumlah kakak 10 unit lah. 10 unit. Karena rumah kan gini, ada satu kapling dihuni oleh 2 kepala keluarga. Oh ya. Begitu. Dari kapling ini kan dari ukuran dari pemiliknya 8 kali 10. Dari ada yang 1 unit itu dipakai oleh 2 orang. Ya. Nah, dari 2 kapling yang dipakai oleh 2 kepala keluarga, sehingga bangunannya 1 begitu. Jadi 9 unit rumahnya, tetapi hitungan kepala keluarganya ada 12. Bangunnya semua terbuat dari apa Pak?
Memang kalau omong dari segi material bangunan, Iya. umumnya mudah terbakar karena perdindingkan zinc, Iya. begitu atap zinc. Terus Tiangnya dari kayu atau baja ringan? dari kayu. Begitu. Bangunannya rumah Bapak sendiri atau dikontrakan Bapak ini bangun? Eh, bangunannya sendiri untuk semua, dari yang kontrak adalah tanahnya saja. Oh, dikontrakan tanah. Nah, tanahnya yang kontrak, Iya. sedangkan bangunan itu sendiri yang bikin. Jadi kontrakan tanah per tahun ada yang 5 juta, ada yang 4 juta. Iya. Bapak kira-kira tadi berapa lama rumah itu terbakar kemudian personil itu datang? Apakah saat terbakar langsung personil datang atau dia lama dulu baru damkar dan polisi datang? Yang Bapak ingat? Kalau saya tidak salah tadi selesai 2 rumah, Iya. baru mereka muncul. Baru muncul. Begitu. Sudah rumah yang di sini, Om Valens punya tadi sudah kenal. Itu baru ini. Ya 2, 3, ya Yang sebelah 4 sini rumah, sudah 4 rumah yang Terbakar. sudah terbakar, baru personil pemadam datang. Ya. Begitu. Jadi itu tadi saya sangat menyesal karena mungkin disiplin daerah ke apa ya, nomor pemadam ini tidak semua orang tahu. Iya. Iya. Coba kalau misalnya nomor pemadam itu harus dipublikkan sehingga nanti bila peristiwa yang macam begini langsung orang ambil dan telepon. Iya betul. Jadi tidak boleh begitu harapan saya, karena orang yang punya yang mau melayani sedotan WC itu, misalnya ada tulisan itu melayani sedot WC, apa sih salahnya? Pemadam juga. Pemadam juga harus begitu. Iya. Jadi nomor-nomornya bisa ditempel sehingga peristiwa begini terjadi ya langsung kami dapat. Oh, iya. Begitu harapan saya. Ya. Begitu. Jadi untuk ada hatinya kan saya tadi untuk langsung telepon mereka. Tapi bagaimana? paling buat siaran langsung. Tidak dapat itu tidak dapat Ya. dia punya Jadi itulah. call center. Kemudian Bapak mungkin bisa disampaikan total kerugian khusus di rumahnya Bapak sendiri sekitar kalau dihitung materialnya sekitar berapa Bapak? Kulkas Yang 13, dapat diperkirakan. Tadi kan kulkas 60 juta. Mungkin dengan benda berharga yang lainnya. paling laptop 1 unit yang Laptop tidak 1 unit jelas laptop. tadi Ya, yang hasil nilai mungkin 6 juta Bapak perkirakan saja sekitar berapa lebih. Bapak? Dengan bangunannya Ya, dengan bangunannya. ya, bisa masuk 80 lebih ya. 80 lebih kan. Kalau Bapak hitung Jadi ratusan. 100 lebih begitu. Ya. Terima kasih Bapak. Baik, demikian Tribuners sajian saksi kata dari Tribun Flores terkait insiden kebakaran perumahan warga di Waikesambi, tepatnya di belakang Pasar Rakyat Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sekian dan terima kasih, bersama saya Moa, reporter Tribun Flores di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.